berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God Lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, senang boleh kembali berjumpa dengan saudara semua dalam program Rise and God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi tertentu yang membuat jiwa Anda menjadi letih lesu dan berbeban berat. Apapun keadaan yang terjadi, jangan pernah menyerah. Sebab Tuhan selalu mengundang kita semua untuk mengalami kelegaan. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus kepada kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Puji Tuhan, undangan yang luar biasa, janji Tuhan yang luar biasa. Mari kita hampiri Dia dengan doa dan iman kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur Tuhan tahu keadaan kami saat ini. Hal-hal yang membuat kami letih lesu dan berbeban berat. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Puji Tuhan, dalam Yesus Kristus kami diposisikan menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Yang akan diberkati Tuhan, ditolong Tuhan, dan diberi anugerah untuk mengatasi masalah-masalah itu. Kami percaya kami akan mengalami kelegaan, kami akan menikmati damai sejahtera Tuhan, dan masalah kami satu persatu akan selesai Bapa. Mari Bapa, Engkau berbicara kepadamu lewat kebenaran firman-Mu saat ini. Kami siap mendengarnya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bukti seseorang memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi, kerohanian yang tinggi, bukan jabatannya di lembaga gerejawi. Apakah dia seorang gembala, apakah dia seorang majelis, pengurus, komisi-komisi, atau pelayanan-pelayanan yang lain. Bukan karena aktivitas rohaninya juga. Apakah dia memiliki daftar yang panjang, mengikuti berbagai kegiatan di gereja, seminar-seminar rohani atau ibadah-ibadah, atau kebiasaan agamanya. Dia berdoa, dia lakukan saat teduh. Saudara-saudara, kecerdasan spiritual yang tinggi diukur dari kesadaran dirinya akan siapa dirinya dan bagaimana dia di hadapan Tuhan. Kedewasaan kita secara rohani, ukurannya kita selalu menyadari siapa Tuhan itu dan siapa kita di hadapan Tuhan. Kita akan merenungkan kebenaran ini dari surat Roma. Kita akan membuka bersama-sama Roma pasal 7 ayat 13 sampai 25. Saudara-saudara, Rasul Paulus adalah pribadi yang punya kecerdasan spiritual yang sangat tinggi, punya kedewasaan rohani yang sangat tinggi, memiliki sikap-sikap yang benar menghadapi sesuatu karena lahir dari kedewasaan rohaninya ini. Setelah Rasul Paulus menjelaskan di ayat 1 sampai 12 bahwa manusia itu dibenarkan di hadapan Allah bukan karena melakukan hukum agama, yaitu hukum Taurat di konteks orang Yahudi di masa itu, tetapi karena kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Pencerahan rohani ini sebuah pengajaran yang mengagetkan orang-orang di masa itu yang begitu menaruh harapannya pada praktek-praktek agamawi yang mereka lakukan untuk mendapatkan kasih Tuhan, untuk mendapatkan perkenanan hati Tuhan. Paulus membawa kabar yang sungguh-sungguh menyentakkan pandangan iman mereka bahwa sepenuhnya karena kasih karunialah kita dibenarkan di hadapan Allah yang Maha Kudus. Saat ini kita akan fokus di perikop yang ayat 13 sampai 26.
Roma 7 ayat 13 sampai 26. Ya, kita akan baca terlebih dahulu ayat yang ke-13. Jadi setelah dia mengungkapkan pencerahan rohani yang luar biasa bahwa engkau dibenarkan Tuhan, engkau berkenan kepada Tuhan bukan karena perbuatan agamawimu, tetapi karena kasih karunia Allah. Ayat 13, Paulus kemudian mengajukan sebuah pertanyaan lebih lanjut sebagai bahan perenungan secara batin kepada kita semua. Saya bacakan. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku. Supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Saudara-saudara, hukum Taurat itu menjadi cermin siapa manusia, bahwa sesungguhnya manusia itu tidak bisa mengatasi dosa-dosanya sendiri. Semakin orang bercermin pada hukum Tuhan, pada firman Tuhan, pada perintah-perintah Tuhan, maka manusia harus mengakui bahwa dia tidak bisa benar-benar hidup tanpa dosa. Dosa itu nyata ada dalam dirinya. Di ayat 14 sampai 25, kemudian Rasul Paulus mengungkapkan siapa dirinya sebagai manusia yang tidak sempurna, yang sepenuhnya membutuhkan anugerah Allah. Kiranya perikop ini juga menolong kita untuk semakin mengerti siapa kita di hadapan Tuhan dan siapa Tuhan itu sebenarnya. Yang pertama, kita baca ya, ayat 14. Ayat 14, sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Saudara-saudara, ini menarik sekali. Rasul Paulus berkata bahwa hukum Taurat itu rohani, tetapi aku bersifat daging. Aku sudah terjual kepada dosa. Saudara-saudara, ini seorang rasul, seorang yang rajin beribadah, seorang yang ketat sekali dalam menjalankan hukum agama, menyadari bahwa dirinya sebagai manusia, daging, itu sudah terjual kepada dosa. Kata terjual kepada dosa, kata lainnya adalah diperbudak oleh dosa. Nah, kalau orang diperbudak, berarti dia tidak punya kuasa terhadap dirinya sendiri. Dia hanya didorong oleh perintah dari tuannya. Kalau sebagai manusia sudah terjual, sudah diperhamba oleh dosa, maka manusia tidak punya kuasa, tidak punya hak atas dirinya. Yang ada adalah melayani tuannya, yaitu dosa. Paulus sadar betul, makanya dia dengan rendah hati akui, aku butuh kasih karunia Allah. Segala sesuatu yang ada dalam diriku itu ternyata hanya mengikuti tuanku, hanya mengikuti dosa. Saudara-saudara, sebagai manusia, walaupun kita sudah ada dalam Kristus, ada sisi yang jahat dalam diri kita, yaitu keinginan daging. Keinginan daging itu ada dalam diri kita. Itu selalu mendorong kita untuk lakukan dosa. Itu selalu menarik kita untuk kembali lakukan dosa. Untuk kembali pada hal-hal buruk, hal-hal jahat, hal-hal berdosa yang sudah kita tinggalkan. Karena itu kita lakukan dalam diri kita. Itu masih ada dalam tubuh kita yang fana itu. Kalau kita tidak menyadari akan hal itu, maka kita tidak waspada, kita membiarkan kita kembali ditarik pada dosa yang lama. Saya ketemu banyak orang Kristen sudah bertobat tinggalkan kebiasaannya yang buruk, kebiasaannya yang jahat, kebiasaannya yang berdosa. Dia bertobat,
Kemudian dia mulai rajin beribadah, dia mulai rajin berdoa, dia rajin dengan Alkitab, bahkan akhirnya dia ikut pelayanan. Tidak sedikit akhirnya mulai memberitakan firman Tuhan, tidak sedikit bahkan menjadi hamba Tuhan. Tetapi setelah sekian lama, mereka kembali pada dosanya yang lama. Mereka kembali pada tabiatnya yang lama. Jawabannya, apakah hal itu berarti penebusan Kristus sia-sia? Tidak, karena dia membiarkan dirinya kembali diperhamba oleh dosa. Ketika kita sembrono dengan godaan dan akhirnya kita menyerahkan diri terhadap dosa, kita memutuskan untuk mengikuti godaan berdosa, kita lakukan perbuatan dosa itu, maka saat itu kita sedang menyerahkan kembali hidup kita diperhamba oleh dosa. Kalau kita masuk di dalamnya lebih lagi, kita semakin tidak berdaya. Penyelesaiannya bukan usaha keras untuk bisa bebas, tetapi kembali pada kebutuhan kita akan kasih karunia Allah yang sempurna, yang sudah tuntas diberikan kepada kita lewat kematian Yesus di atas kayu salib. Berikutnya, Paulus dengan jujur berkata bahwa tidak ada sesuatu yang baik dalam dirinya. Ayat 18. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik, sebab kehendak memang ada dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. 19, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku berbuat. Saudara-saudara, ada konflik dalam dirinya, yaitu antara manusia roh dan manusia daging. Antara keinginan roh dan keinginan daging. Keinginan roh akan mendorong kita, akan menarik kita, akan menolong kita untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Sementara keinginan daging akan mendorong kita, akan menarik kita, akan mengacaukan hati kita, supaya kita kembali melakukan dosa-dosa. Dan itu menjadi konflik dalam diri Paulus. Dan ini juga yang ada dalam diri kita. Saat ini saudara mungkin sedang alami hal itu. Saudara ingin beribadah, tapi begitu beribadah, saudara tidak sungguh-sungguh. Hatimu fokus untuk menyembah Tuhan. Hatimu dikacaukan oleh sesuatu. Saudara ingin sungguh-sungguh melayani, tetapi begitu melayani, ternyata saudara lebih ingin memuaskan egomu sebagai manusia. Mengejar kepentingan sendiri, bukan ingin menyenangkan hati Tuhan dan melayani manusia. Saudara pakai manusia, pakai jemaat atau orang yang saudara layani hanya untuk kepentingan sendiri, untuk memuaskan keinginan sendiri, untuk mendapatkan keuntungan diri sendiri. Kita lakukan sesuatu yang baik, tetapi ternyata yang tidak baik yang kita lakukan. Selalu ada konflik. Karena apa? Dalam diri kita sesungguhnya tidak ada sesuatu yang baik, kecuali kasih karunia Allah itu mengubah hidup kita, memenuhi hati dan pikiran kita, dan menjadi dasar bagaimana kita memperlakukan orang lain dan menyikapi segala sesuatunya. Oleh sebab itu, dalam konflik itu Paulus kemudian berkata seperti ini di ayat 24 ya. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara-saudara, kita bersyukur karena dalam Yesus Kristus ada kasih karunia Allah yang memampukan kita untuk mengatasi tekanan keinginan daging kita, supaya kita tetap bisa lakukan kebaikan seperti yang Tuhan inginkan. Lewat kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus menjadi kekuatan bagi kita untuk bisa melakukan kebenaran firman Tuhan.
untuk bisa membedakan salah dan benar, dan untuk mendapatkan arah yang jelas bahwa hidup kita sepenuhnya bergantung kasih karunia Tuhan. Kita tidak menjadi sombong, kita tidak membanggakan diri terhadap apa yang sedang kita jalani. Mari kita datang kepada Tuhan dengan kesadaran seperti ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu saat ini sudah mengingatkan kami, tidak ada alasan bagi kami untuk menyombongkan diri atas perbuatan-perbuatan baik yang kami lakukan. Sebab dalam kebaikan-kebaikan yang kami lakukan pun ternyata keinginan daging masih bekerja, sehingga kami tidak tulus melakukannya. Kami munafik ketika melakukan hal-hal yang baik. Di hati kami tidak sungguh-sungguh melakukan kebenaran Tuhan, tidak mengasihi Tuhan. Kami bersyukur karena anugerah-Mu di dalam Yesus Kristus membebaskan kami dari keadaan sebagai manusia yang celaka harus binasa akibat dosa. Kasih karunia-Mu menjadikan kami orang-orang yang didamaikan dengan Allah, menjadi orang-orang yang dibenarkan dan diselamatkan dari hukuman kekal. Kami bersyukur karena kasih karunia-Mu juga yang memberi kami kekuatan yang baru untuk hidup dalam kebenaran. Kami bisa jadi pelaku-pelaku firman Tuhan, bukan karena tubuh jasmani kami kuat, bukan karena pikiran kami, jiwa kami itu kuat, tetapi kasih karunia itu yang menjadi motivasi dan kekuatan bagi kami tetap hidup dalam kebenaran firman-Mu walaupun tekanan dan masalahnya sangat berat. Bapa, hamba-Mu berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan dirinya saat ini, antara melakukan firman Tuhan atau mau kompromi dengan dosa. Roh Kudus menjamah mereka, kuatkan hati mereka, beri mereka keberanian untuk buat keputusan tegas. Apapun tekanan, apapun keadaan, apapun godaannya, aku akan tetap memilih jalan Tuhan. Aku akan mentaati kebenaran Tuhan. Aku tidak mau kompromi dengan dosa. Kuatkan hati anak-anak-Mu semua untuk bisa bersikap seperti ini. Terpuji nama-Mu Bapa, berkati rumah tangga, pekerjaan, kesehatan, semua hal yang mereka lakukan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, jika saat ini saudara sedang mengalami pergumulan atau rumah tangga saudara juga sedang dalam masalah, saudara membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendoakan saudara semua. Silahkan jika saudara ingin memberikan komentar, tuliskan di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Baik, sebelum kita berpisah, mari kita memperkatakan bersama-sama Mazmur 4 ayat 8 sampai 9 dengan iman kita. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Doa saya senantiasa saudara sungguh-sungguh mengalami Rest and God malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Hatiku